duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, mari bersama-sama kita melihat konteks cerita dari Injil pada hari ini. Yesus digodai oleh iblis di padang gurun. Ceritanya itu mulai dari Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Nah, pada waktu Yesus dibaptis itu, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita semua tahu dan masih ingat, Roh Kudus yang turun atas Yesus pada waktu dia dibaptis itu dalam bentuk burung merpati. Itu konteks cerita. Nah, setelah kejadian di Sungai Yordan itu, Yesus dibaptis, Allah memberi kesaksian bahwa ini putraku yang terkasih, dengarkanlah dia, dan Roh Kudus memenuhi kehidupan Yesus. Setelah kejadian itu, Roh Kudus yang sama itu menuntun Yesus masuk ke padang gurun. Nah, padang gurun adalah tempat yang sepi, jauh dari keramaian, jauh dari relasi-relasi dengan sahabat dan kenalan, jauh dari kesibukan rutin setiap hari. Pertanyaan kita, kenapa Roh membawa Yesus ke padang gurun? Supaya Yesus mematangkan pengalaman batinnya itu. Pengalaman batinnya dalam relasi dengan Allah Bapanya. Itu harus dimatangkan. Seperti nanti pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, 40 hari dia menampakkan diri kepada para murid untuk mematangkan iman dari para murid. Supaya mereka percaya sungguh-sungguh bahwa dia ini adalah Tuhan yang bangkit. Bahwa Kristus adalah penyelamat manusia. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, dalam rangka mematangkan pengalaman batin itu, untuk merasakan, mengalami kekuatan. Saya bukan gandeng Anda. Yesus diberi kenikmatan, tetapi tanpa Roh Kudus, tanpa Roh. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kita tahu dari cerita Injil tadi, Yesus menolak untuk digendong oleh iblis. Dia memilih digandeng oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Dan karena itu, 3 kali dia berkata kepada iblis, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ada tertulis, jangan mencoba Tuhan Allahmu. Dan dia ulang kali yang berikut, jangan mencoba Tuhan Allahmu. Ini artinya orang yang matang dalam pengalaman batin, menyerahkan dirinya supaya digandeng, dituntun, dan menyerahkan dirinya supaya digandeng, dituntun, dan dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga dia memperoleh kekuatan besar. Kristus memperoleh kekuatan besar untuk mengalahkan iblis, dan dia mempersembahkan kepada Allah Bapanya satu hidup yang sungguh-sungguh kudus dan murni. Dan nanti kita lihat dalam perjalanan Yesus sampai ke Bukit Zaitun di Taman Getsemani, dia masih digoda itu, masih digoda oleh iblis supaya lewatkan piala itu. Makanya Yesus bicara kepada Bapa, Bapa kalau boleh ambil piala ini daripadaku. Yesus digoda itu supaya jangan mengikuti jalan salib itu, buang saja salib itu karena terlalu berat. Tetapi Yesus tetap memilih jalan untuk mengikuti Roh. Dan kita juga semua tahu bahwa dalam masa sulit itu dia dikhianati oleh teman dekatnya, Yudas. Mestinya Yesus dalam keadaan itu
dia mesti putus asa dan dia katakan, udah deh, misiku tidak berhasil. Aku dikhianati oleh orang dekatku sendiri. Belum lagi Petrus, orang paling dekat, menyangkal dia lagi. Mestinya dia berhenti dengan misinya. Tetapi Yesus yang memilih, digandeng oleh Roh, meneruskan perjalanannya sampai tuntas. Dan dia itu adalah penyelamat kita. Sekarang kita tarik pelajaran dari Yesus. Yesus menyingkir ke padang gurun untuk mengalami kekuatan Allah. Untuk mematangkan pengalaman batin. Kita sekarang ini berpuasa, berpantang dan berpuasa dengan maksud sama seperti Yesus. Pantang dan puasa itu selalu berhubungan dengan makanan, minuman. Sekarang bersamaan dengan kita, saudara-saudari kita dari umat Muslim, mereka juga sedang berpuasa dan berpantang. Dan pantang dan puasa itu juga berhubungan dengan makanan. Kenapa ibu bapak? Kenapa kita harus berpantang dari makanan, dari roti, dari air? Karena roti dan air, makanan itu berhubungan dengan kebutuhan tubuh kita. Tadi kita dengar Yesus selama 40 hari dia tidak makan dan dia merasa lapar. Keinginan tubuh adalah makan. Maka dia digoda untuk makan. Tetapi dia melawan. Nah, sama dengan kita dalam masa pantang dan puasa, kadang-kadang kita tergoda itu. Tergoda untuk makan. Makan apa yang kita rasa, aduh ini enak banget. Ya, no? Hari apa kemarin ada durian yang enak, cium baunya, enak sekali. Tapi tergoda itu. Tetapi saya dilatih atau kita dilatih untuk tidak tergantung kepada materi, yaitu makan dan minum, roti, air, dan materi-materi yang lain. Kita melatih diri untuk hidup dengan cara yang lain. Artinya dengan menolak materi, kami membuka ruang seluas-luasnya dalam diri kami, supaya Allah berada dalam diri kami. Dan Allah itulah yang akan menuntun kami di jalan yang benar, di jalan yang lurus, di jalan yang jujur, di jalan yang tidak diganggu oleh kekuatan-kekuatan gelap. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, sementara kita ini berpuasa dalam dunia ramai, kita tidak menyingkir ke padang gurun atau pergi cari tempat yang sepi di Gunung Kawi, atau di Gedono, atau di Kaliurang, atau di Gunung Slamet, atau di mana yang sepi. Kita berpuasa dan berpantang di dunia ramai. Berarti apa? Kekuatan Allah bisa jadi hilang atau kita sayup-sayup terdengar saja. Tidak begitu kuat kita dengar. Apa yang lebih kuat? Ya kekuatan dunia. Dunia dan godaan-godaannya itu lebih kuat. Ibu bapak. Dan sementara kita 40 hari pantang dan puasa ini, atau umat kita yang beragama Muslim juga pantang dan puasa, sementara kita melakukan ini, kita digoda oleh iblis itu. Dia bilang, sini kamu tuh jalan, setengah mati kamu jalan. Karena digandeng itu artinya kami harus berjalan. Tetapi dengan tuntunan Roh Kudus. Setan dia berteriak kepada kita, sini aku gendong kamu. Nikmat aku gendong kamu. Nah ibu bapak, ini godaan yang paling besar. Semoga kita pilih yang benar. Kita minta kepada Allah Roh Kudus menuntun kita selama 40 hari ini. Supaya kita pilih bukan digendong oleh iblis, tetapi kita pilih digandeng oleh Roh Kudus. Supaya apa? Nanti sampai 40 hari
kita berhasil mempersembahkan kepada Allah kita satu tubuh yang murni, bukan tubuh yang melekat kepada dosa. Tangan yang suka mencuri, mata yang liar, telinga yang suka dengar gosip. Nah itu kata-kata yang kasar dari mulut kita, kebiasaan marah, dendam, dan benci yang tinggi. Itu semua adalah keinginan-keinginan tubuh, kenikmatan tubuh. Orang marah supaya tubuhnya nikmat. Karena apa? Dengan marah dia menampilkan kuasanya. Dia menampilkan bahwa ini gua. Lu harus tunduk sama gua. Itu orang-orang yang marah, suka marah itu. Nah, ibu bapak saudara-saudara, ini yang kita mesti buang. Kita pantang, kita melatih diri supaya kita sungguh-sungguh lepas dari semua kenikmatan badani, kenikmatan dunia, kenikmatan nafsu. Dan 40 hari setelah kami menyelesaikan masa pantang dan puasa, kami mempersembahkan kepada Tuhan. Tadi di dalam bacaan pertama, Israel mempersembahkan hasil pertama ketika mereka mulai menetap. Hasil kebunnya yang pertama dia persembahkan kepada Tuhan. Nah, semoga akhir dari pantang dan puasa kita mempersembahkan kepada Yesus tubuh yang murni. Tubuh yang biasa melakukan dosa, tubuh ini kita selamatkan melalui pantang dan puasa. Sehingga dia menjadi satu tubuh yang murni dan kami persembahkan itu kepada Tuhan. Dengan cara itu kami akan menang bersama-sama dengan Kristus yang bangkit.